Selamat pagi, Boy dan teman-teman. Saya Renata Kinaryanti dan di sini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca yang berjudul Bunga Jepun. Saya memilih judul salah satu cerpen yaitu Sulasi. Sinopsis dari cerita Sulasi ini sendiri, Bung Biang yaitu istri dari Bung Aji yang sudah memiliki 2 anak perempuan didesak untuk memberikan Bung Aji anak laki-laki karena keturunan kehormatan Puri itu hanya dapat ditegakkan oleh keturunan laki-laki. Bung Aji pun akhirnya menikah kembali setelah 3 kali menikah dan ia menikah dengan Jero Sulasi yang sebagai istri keempatnya. Bung Aji pun tentunya berharap agar Jero Sulasi dapat memberikannya keturunan laki-laki. Namun saat Jero Sulasi akhirnya melahirkan, ia itu ternyata melahirkan seorang anak perempuan dan ia berniat untuk membawa kabur anak perempuannya itu. Tetapi saat ia mengambil dan membawa kabur anak perempuannya, ia salah mengambil bayi. Tokoh dan watak dari cerita ini yaitu yang pertama Bung Aji yang memiliki watak yang cuek, tamak akan istri dan kurang sabar. Dapat dilihat dari sinopsis sebelumnya, ia terlihat tidak peduli bagaimana ia secara terus-menerus menikahi istri sampai ia menikahi perempuan sampai ia mendapatkan keturunan laki-laki. Dan yang kedua yaitu Sulasi, ia memiliki sifat yang impulsif dan mudah panik. Karena dalam cerita ini ia tanpa berpikir panjang langsung ingin memutuskan untuk membawa kabur anaknya. Yang terakhir yaitu Bung Biang sebagai istri ketiga Bung Aji, ia memiliki watak yang ikhlas dan penyabar. Karena begitu ia mengetahui Bung Aji ingin memutuskan untuk menikah kembali, ia tetap sabar dan berbaik hati kepada Jero Sulasi sebagai istri keempatnya. Untuk kelebihan dari buku ini memuat cerpen yang sebagian besarnya itu diangkat dari cerita asli yang penulis dramatisasi. Saat dibaca pun buku ini terasa sangat nyata dan dengan mudah pembaca itu dapat terlarut oleh jalan cerita yang dituliskan oleh penulis. Jalan cerita yang penulis tulis itu juga menyentuh langsung ke kehidupan pribadi, sosial serta kultural di Bali, terlebih bagi orang-orang lokal atau orang yang sudah lama tinggal di Bali. Sementara untuk kekurangan dari cerita ini, pada cerita pendek dalam buku ini, mayoritas dari cerita-ceritanya itu tidak tuntas dan belum mencapai klimaks permasalahan. Kata-kata yang digunakan pun beberapa terasa asing bagi pembaca pemula. Misalnya saban petang yang artinya itu setiap sore, lebih ke siang ke sore. Untuk makna hidup dari cerita Sulasi ini, kita sebagai manusia sudah seharusnya mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengubah takdir dan kita hanya dapat berdoa yang terbaik agar sebisa mungkin apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Mungkin ada beberapa hal yang misalnya kita inginkan dan kita doakan kepada Tuhan ternyata tidak sesuai apa yang kita inginkan dan tidak terkabul, dan itu mungkin merupakan rencana Tuhan dan Tuhan sudah memberikan yang menurutnya itu terbaik buat kita. Yang terakhir yaitu refleksi dari cerita ini itu dapat dikaitkan dengan salah satu nilai 4C yaitu conscience. Bagaimana seharusnya Bung Aji itu mengikuti hati nuraninya. Bagaimana ia seharusnya berhenti untuk menikahi perempuan dari istri pertama, sedari istri pertamanya, dan tidak buta akan kekuasaan bagi keturunannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ditanya. Aku penasaran, kan di sini dia memang pengen banget keturunan anak laki-laki karena katanya kehormatan Puri hanya bisa ditegakkan anak keturunan laki-laki itu. Nah, tapi kenapa dia resolusinya tuh selalu menikah lagi dengan orang baru gitu? Dan itu yang pertama. Kedua, itu klimaks ceritanya akhirnya seperti apa? Terima kasih Gita atas pertanyaannya. Resolusi Bung Aji untuk kembali menikahi perempuan-perempuan lain itu yang sudah seperti dijelaskan, ia memang ingin kehormatan
Sultan Puri atau kerajaannya itu memang sudah turun temurun, hanya dapat dipegang oleh keturunan laki-laki. Sementara untuk pertanyaan kedua, akhir cerita itu gimana? final dari akhir cerita tersebut, Droslasih tetap mengambil anak yang ia salah ambil dan ia tetap kabur dan putus kontak dengan Bung Aji. Ada lagi? Oke. Udah. Oke, udah. Dah. Oke. Terima kasih.